Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dosen, Ibu Riau. Mohon izin perkenalkan. Nama saya Tommy Pratama dengan NIM 24171064 dengan prodi Administrasi Publik. Di sini saya ingin membacakan rangkuman untuk mata kuliah Governansi Digital. Baik, rangkuman materi yang pertama ialah e-government, suatu mekanisme interaksi baru pemerintah dengan masyarakat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, di mana pemanfaatan TIK dengan tujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam kurung Eko Indrajit, 2002, tutup kurung. Yang kedua, Woods Bank Group mendefinisikan e-gov sebagai penggunaan teknologi informasi oleh instansi pemerintah seperti WAN, internet, mobile computing yang dapat digunakan untuk membangun hubungan dengan masyarakat, dunia bisnis, dan instansi pemerintah lainnya. Definisi konseptual governansi: suatu manajemen pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab pemerintah, dunia, usaha, dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Digital berasal dari kata digitus. Dalam bahasa Yunani berarti jari jemari. Apabila kita hitung jari jemari orang dewasa, maka berjumlah 10. Governansi digital atau dalam konteks tertentu transformational government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik. 1. Manfaat governansi digital: peningkatan efisiensi, kenyamanan, serta aksesibilitas yang lebih baik dari pelayanan publik. Yang kedua, memperbaiki kualitas pelayanan pemerintah kepada publik. Yang ketiga, meningkatkan transparansi, kontrol, dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. Yang keempat, mengurangi secara signifikan total biaya administrasi, relasi, dan interaksi yang dikeluarkan pemerintah maupun stakeholder-nya. Yang kelima, memberikan peluang bagi pemerintah untuk mendapatkan sumber-sumber pendapatan baru melalui interaksinya dengan pihak-pihak yang berkepentingan. Yang keenam, menciptakan suatu lingkungan masyarakat baru yang dapat secara cepat dan tepat menjawab berbagai perubahan. Yang ketujuh, memberdayakan masyarakat dan pihak-pihak lain sebagai pemerintah dalam tantangan administrasi publik di era digital, seperti kampanye untuk aplikasi e-gov dengan peningkatan e-literasi. 2. Para perumus kebijakan dan pemimpin organisasi harus bisa mengantisipasi pengaruh buruk dari pemakaian teknologi internet yang kurang produktif. Baik, yang selanjutnya pertemuan yang ketiga. Berdasarkan tangkapan layar yang diberikan, ini adalah slide presentasi dengan sub-bahasan yang akan dijelaskan dalam materi. Berikut adalah penjelasan dari masing-masing poin. 1. Pengertian government dan governance. A. Government mengacu pada sistem pemerintahan yang formal, termasuk struktur, lembaga, dan aktor dalam administrasi publik. B. Governance mencakup cara pemerintah, lembaga, serta masyarakat mengelola sumber daya dan proses dalam mencapai tujuan bersama. Ini lebih luas dan mencakup interaksi antara pemerintah, swasta, dan masyarakat sipil. 2. E-government dan tujuan. E-government adalah penggunaan teknologi informasi dan komunikasi TIK untuk memberikan layanan pemerintah kepada masyarakat, bisnis, dan antar lembaga pemerintah. B. Tujuannya mencakup peningkatan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan kualitas layanan publik. 3. E-governance dan tujuan. A. E-governance adalah konsep yang lebih luas dibandingkan e-government ini. Mencakup partisipasi semua pemangku kepentingan dalam
tata kelola pemerintahan melalui TIK. B. Tujuannya adalah mewujudkan pemerintahan yang terbuka, partisipatif, efektif, dan inovatif melalui teknologi digital. 4. Landasan hukum pengembangan e-Gov. A. Pembahasan ini akan menjelaskan berbagai peraturan atau undang-undang yang menjadi dasar dalam pengembangan e-government. Contoh, Undang-Undang TIK, kebijakan nasional serta peraturan daerah yang relevan. 5. 4 model dalam e-governance. Biasanya terdapat 4 model utama dalam e-governance. Yang pertama, G2C, Government to Citizen, layanan pemerintah untuk masyarakat, misalnya pembuatan KTP online. 2. G2B, Government to Business, interaksi antara pemerintah dan dunia usaha seperti layanan perizinan usaha. Yang ketiga, G2G, Government to Government, kerjasama antar lembaga pemerintahan dalam berbagi data dan sumber daya. 4. G2E, Government to Employee, layanan internal bagi pegawai pemerintah seperti manajemen data kepegawaian. Baik, materi selanjutnya pada pertemuan keempat. Prinsip-prinsip government atau prinsip-prinsip pemerintahan merujuk pada pedoman dasar yang digunakan dalam menjalankan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien. Prinsip-prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah dapat melaksanakan tugasnya dalam melayani masyarakat dengan transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi yang tinggi. Prinsip-prinsip tersebut umumnya sejalan dengan konsep good governance yang menjadi standar global dalam tata kelola pemerintahan. 1. Transparansi. Transparansi adalah prinsip di mana pemerintah terbuka terhadap segala informasi yang berhubungan dengan kebijakan, program, dan keputusan yang diambil. Informasi harus tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat umum. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah korupsi dan memastikan bahwa kebijakan yang diambil dapat dipahami dan diawasi oleh publik. Contoh, transparansi dalam pemerintahan. 1. Penyediaan akses publik terhadap dokumen perencanaan dan penganggaran pemerintah. 2. Pelaporan keuangan pemerintah yang dipublikasikan secara rutin. Yang ketiga, sistem e-government yang memungkinkan warga memantau proyek dan pengeluaran pemerintah. Akuntabilitas. Akuntabilitas berarti setiap keputusan dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus dapat dipertanggungjawabkan. Baik pejabat publik maupun institusi pemerintah memiliki kewajiban untuk menjelaskan dan mempertanggungjawabkan tindakan mereka kepada masyarakat atau lembaga pengawas. Bentuk akuntabilitas dalam pemerintahan. 1. Mekanisme audit independen terhadap pengelolaan keuangan negara. 2. Pertanggungjawaban tahunan kepala daerah atau pejabat publik di hadapan parlemen. 3. Evaluasi kinerja pejabat pemerintahan berdasarkan target yang telah ditetapkan. 3. Partisipasi. Pada partisipasi, prinsip mengakui bahwa masyarakat memiliki hak untuk berkontribusi dalam proses pengambilan kebijakan pemerintah. Pemerintah harus mendorong dan memfasilitasi partisipasi publik melalui konsultasi, dialog, dan mekanisme masukan. Contoh, praktik partisipasi dalam pemerintahan. A. Forum konsultasi publik untuk merumuskan kebijakan. B. Pelibatan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan musrenbang. C. Penyediaan sarana pengaduan dan masukan masyarakat seperti platform e-participation. Yang keempat, efisiensi dan efektivitas. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus menggunakan sumber daya dalam kurung waktu, tenaga, dan anggaran, tutup kurung, secara optimal untuk mencapai hasil yang diinginkan.
Pemerintah harus mampu memberikan pelayanan yang berkualitas dengan biaya serendah mungkin. Contoh, efisiensi dan efektivitas. A. Penerapan teknologi informasi dalam layanan publik untuk mengurangi birokrasi. B. Penggunaan anggaran secara terukur dan transparan sesuai kebutuhan prioritas. C. Reformasi birokrasi untuk memangkas prosedur yang tidak perlu. 5. Keadilan dan inklusivitas. Pemerintahan yang baik harus memastikan bahwa seluruh masyarakat tanpa terkecuali mendapatkan manfaat dari kebijakan publik. Tidak ada diskriminasi terhadap kelompok tertentu, dan perhatian khusus diberikan kepada kelompok rentan seperti masyarakat miskin, perempuan, dan penyandang disabilitas. Bentuk penerapan prinsip keadilan. A. Program bantuan sosial yang merata dan tepat sasaran. B. Kebijakan yang memastikan akses pendidikan dan kesehatan untuk seluruh warga. C. Peraturan yang melindungi hak minoritas dan kelompok marginal. 6. Penegak hukum. Prinsip ini menekankan bahwa pemerintah harus berlandasan hukum. Setiap keputusan dan tindakan pemerintah harus mematuhi kerangka hukum yang berlaku. Selain itu, hukum harus ditegakkan secara adil tanpa memandang status atau posisi seseorang. Aspek penegakan hukum dalam pemerintahan. A. Pembentukan peraturan perundang-undangan yang adil dan transparan. B. Aparat penegak hukum yang berprofesional dan bebas dari intervensi politik. C. Perlakuan yang setara di hadapan hukum bagi semua pihak. 7. Responsivitas. Prinsip ini menuntut agar pemerintah tanggap dan cepat dalam merespon kebutuhan, masukan, serta keluhan dari masyarakat. Pemerintah harus proaktif dalam mendengarkan suara rakyat dan mengambil tindakan yang diperlakukan. Contoh, responsif pemerintah. A. Layanan pengaduan masyarakat yang cepat tanggap seperti hotline pelayanan publik. Pemerintah merespon bencana alam dan sigap melalui bantuan yang tepat waktu. C. Kebijakan yang diubah atau direvisi berdasarkan masukan dari masyarakat. 8. Konsensus dan orientasi pada konsensus orientation. Dalam menghadapi berbagai perbedaan pendapat, prinsip ini mendorong pemerintah untuk mencari solusi yang disepakati bersama oleh semua pihak. Pemerintah harus mampu memfasilitasi dialog untuk mencapai kebijakan yang bisa diterima oleh mayoritas tanpa mengabaikan hak minoritas. Penerapan konsensus. A. Musyawarah dalam proses perencanaan pembangunan. B. Proses legislasi yang melibatkan diskusi publik. C. Penyelesaian konflik melalui pendekatan mediasi atau dialog. 9. Visi strategis. Prinsip ini menekankan pentingnya kepemimpinan pemerintah yang memiliki visi jangka panjang. Pemerintah harus merumuskan kebijakan yang tidak hanya berfokus pada kebutuhan saat ini, tetapi juga mempertimbangkan masa depan. Contoh visi strategis yang A. Pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Yang B. Kebijakan lingkungan yang berkelanjutan untuk generasi mendatang. Yang C. Penyusunan roadmap digitalisasi pemerintahan untuk memaksimalkan e-governance. Untuk kesimpulannya ialah prinsip-prinsip government yang baik menjadi fondasi penting untuk menciptakan pemerintahan yang berorientasi pada kepentingan publik, akuntabel, dan transparan. Prinsip-prinsip ini juga memastikan pemerintah berjalan sesuai dengan standar etika dan hukum, sekaligus memperhatikan efektivitas dalam melayani masyarakat. Penerapan prinsip-prinsip ini tidak hanya membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah, tetapi juga menciptakan tata kelola pemerintah yang berkelanjutan dan responsif terhadap perubahan zaman. Good governance merupakan indikator penting untuk keberhasilan kepembangunan dan kesejahteraan masyarakat dalam suatu negara. Baik, pada materi pertemuan ke-6 ialah
Peningkatan partisipasi sebagai dampak digital governance. 1. Digital governance ialah penggunaan teknologi digital, khususnya teknologi informasi dan komunikasi dalam proses tata kelola pemerintahan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan publik kepada masyarakat. Manfaat digital governance. Yang A. Meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien. 2. Membuka akses masyarakat terhadap informasi dan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, memfasilitasi interaksi langsung antara pemerintah dan warga melalui platform digital. 2. Partisipasi. Partisipasi merujuk pada keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan kebijakan, pengawasan, dan evaluasi pemerintahan. Dalam konteks digital governance, partisipasi dilakukan melalui teknologi digital yang memudahkan komunikasi antara warga dan pemerintah. Bentuk partisipasi digital. A. Penyampaian aspirasi melalui platform pengaduan online. Yang B. E-voting atau pemilihan digital dalam sistem demokrasi. Yang C. Diskusi publik secara online melalui media sosial atau forum resmi pemerintah. 3. Penerapan digital governance. Penerapan digital governance mencakup upaya transformasi sistem pemerintah tradisional menjadi lebih modern melalui teknologi digital. Hal ini melibatkan A. Pengembangan infrastruktur teknologi seperti portal layanan publik online. B. Implementasi e-government seperti layanan administrasi berbasis digital, eKTP, SIM online, pembayaran pajak online. Yang C. Integrasi data antar lembaga pemerintah untuk pelayanan yang lebih efisien. Contoh penerapan aplikasi layanan publik seperti e-service untuk pengurusan dokumen. Yang B. Sistem informasi desa untuk partisipasi dalam pembangunan lokal. 4. Peningkatan partisipasi. Salah satu dampak positif dan penerapan digital governance adalah peningkatan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Teknologi digital memberikan peluang bagi masyarakat untuk A. Partisipasi secara lebih luas, mudah dan cepat tanpa batasan geografis. Yang kedua, menyampaikan kritik, saran, dan masukan terhadap kebijakan pemerintah. Yang C. Mengawasi transparansi pengelolaan pemerintah melalui akses informasi yang terbuka. Dampak peningkatan partisipasi. A. Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Yang B. Mendorong terciptanya kebijakan yang lebih responsif dan sesuai kebutuhan rakyat. Yang C. Mengurangi korupsi karena adanya transparansi dan pengawasan publik. Kesimpulannya ialah penerapan digital governance mendorong transportasi pemerintah menuju era yang lebih modern, efektif, dan partisipatif. Melalui teknologi digital, partisipasi masyarakat semakin meningkat, baik dalam pengambilan kebijakan maupun pengawasan kinerja pemerintah. Hal ini menciptakan pemerintah yang lebih terbuka, responsif, dan melayani kebutuhan rakyat dengan lebih baik. Baik, pada materi pertemuan ke-12, konsep Smart City dan inovasi pelayanan publik. Smart City adalah konsep pengembangan kota yang mengintegrasikan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta inovasi berbasis teknologi untuk meningkatkan kualitas hidup, efisiensi layanan publik, dan berkelanjutan lingkungan. Tujuannya utama adalah menciptakan kota cerdas yang mampu memberikan solusi atas permasalahan perkotaan dengan memanfaatkan teknologi secara optimal. Komponen utama Smart City. Konsep Smart City mencakup beberapa elemen inti yang saling berhubungan. Yang pertama, Smart Governance. A. Tata kelola pemerintahan yang lebih efisien, transparan, dan partisipatif melalui teknologi digital. B. Contoh layanan e-government, sistem pengaduan online, kebijakan berbasis data. 2. Smart Economy.
A. Mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi dan inovasi seperti ekonomi digital dan UMKM berbasis platform online. Contohnya, aplikasi digital untuk transaksi bisnis e-commerce lokal. 3. Smart environment. A. Mengatasi tantangan lingkungan melalui teknologi seperti pengelolaan limbah, pintar, dan energi terbarukan. Contohnya, penggunaan sensor untuk memantau kualitas udara dan pengelolaan sampah. Yang 4. Smart mobility. A. Sistem transportasi yang efisien, terintegrasi, dan ramah lingkungan. Contohnya, transportasi umum berbasis teknologi, sistem parkir pintar, penggunaan aplikasi dan aplikasi real-time. 5. Smart people. Pemberdayaan masyarakat dengan meningkatkan literasi teknologi dan pendidikan. Contoh aplikasi edukasi layanan informasi berbasis digital. Smart living. Peningkatan kualitas hidup melalui pelayanan kesehatan, keamanan, dan kenyamanan menggunakan teknologi. Contohnya telemedicine, CCTV pintar untuk keamanan kota. Inovasi pelayanan publik dalam Smart City. Dalam implementasi Smart City, inovasi pelayanan publik menjadi fokus penting. Pemerintah berinovasi untuk meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan responsivitas layanan publik kepada masyarakat. Prinsip inovasi pelayanan publik. 1. Efisiensi, memangkas birokrasi yang panjang dan mempersingkat waktu layanan. Contoh layanan pembuatan KTP, SIM, dan pembayaran pajak online. 2. Aksibilitas, memastikan layanan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Contoh aplikasi mobil untuk mengurus layanan publik sistem berbasis cloud. 3. Transparansi. A. Menyediakan informasi publik yang dapat diakses secara terbuka oleh masyarakat. Contoh portal informasi dan pengaduan online seperti lapor atau SPAN. 4. Partisipasi masyarakat. A. Memberikan ruang bagi masyarakat untuk berkontribusi dan mengawasi kinerja pemerintah. Contoh forum pengaduan digital, aplikasi survei kepuasan publik. Contoh implementasi Smart City dan inovasi pelayanan publik di Indonesia. 1. Jakarta Smart City. Aplikasi Jaki Jakarta kini platform yang memuat berbagai layanan publik seperti informasi lalu lintas, pengaduan warga, jadwal transportasi, dan laporan COVID-19. B. Pemantauan lingkungan berbasis sensor untuk memantau kualitas udara dan banjir. 2. Surabaya Smart City. Yang A. Aplikasi Surabaya Single Window, layanan satu pintu untuk perizinan dan administrasi publik. B. Sistem transportasi pintar seperti penggunaan e-parking dan transportasi umum berbasis teknologi. 3. Bandung Smart City. Penggunaan Bandung Command Center untuk memantau aktivitas kota secara real-time, termasuk layanan pengaduan masyarakat dan penanganan cepat bencana. Dampak positif Smart City dan inovasi pelayanan publik. 1. Meningkatkan kualitas hidup. Yang pertama, pelayanan publik menjadi lebih mudah, cepat, dan efisien. 2. Mengurangi biaya operasional pemerintah. Digitalisasi layanan mengurangi biaya manual dan administrasi. Contoh sistem pembayaran pajak elektronik. Yang ketiga, transparansi dan akuntabilitas. Yang A. Teknologi memastikan semua proses layanan lebih transparansi dan akuntabel. Contohnya seperti informasi penggunaan anggaran publik melalui platform digital. Yang keempat, partisipasi publik lebih tinggi. Masyarakat dapat berperan langsung dalam pengambilan kebijakan. Contoh aplikasi pengaduan dan survei kepuasan layanan. 5. Pengelolaan kota lebih efisien. Teknologi membantu pemerintah respon permasalahan kota secara real-time. Contoh sistem pemantauan banjir atau kecamatan berbasis sensor. Tantangan implementasi Smart City. Keterbatasan infrastruktur teknologi. A. Belum merawatnya akses internet di daerah terpencil. 2. Rendahnya literasi digital. Sebagian masyarakat belum siap menggunakan layanan berbasis teknologi. Yang ketiga, anggaran dan sumber daya manusia. Biaya implementasi teknologi yang cukup besar dan keterbatasan SDM yang terlatih. 4. Keamanan data dan privasi. Resiko kebocoran data dan serangan cyber dalam sistem digital. Kesimpulannya ialah
Konsep smart city dan inovasi pelayanan publik hadir sebagai solusi untuk mengatasi berbagai tantangan urbanisasi dan kebutuhan pelayanan publik yang semakin kompleks. Dengan memanfaatkan teknologi digital, pemerintah dapat menciptakan tata kelola kota yang lebih cerdas, transparan, dan partisipatif, serta meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Implementasi konsep ini membutuhkan dukungan penuh dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat setempat. Baik, materi pada pertemuan ke-13. Digital governance dan korupsi. Konsep digital governance digital adalah penerapan teknologi informasi dan komunikasi TIK dalam tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik. Digital governance bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih terbuka, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Manfaat digital governance. 1. Transparansi. Semua data dan informasi dapat diakses oleh publik secara real-time melalui platform digital. Contohnya, pengumuman anggaran pemerintah, proses lelang, tender proyek, dan kinerja pejabat. Yang kedua, efisiensi administrasi. Mengurangi proses birokrasi yang panjang dengan layanan digital. Contoh e-government untuk pembayaran pajak, izin usaha, atau pelayanan kependudukan. Ketiga, akuntabilitas. Teknologi memungkinkan pemantauan dan audit kinerja pemerintah secara otomatis. Contoh sistem pengawasan berbasis data untuk menghindari penyalahgunaan wewenang. Yang keempat, peningkatan partisipasi publik. Masyarakat lebih mudah mengawasi dan memberikan masukan terhadap kebijakan publik. Contoh, aplikasi pengaduan masyarakat seperti Lapor atau SPAN. Hubungan digital governance dan pemberantasan korupsi. Digital governance memainkan peran kunci dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi. Berikut beberapa caranya. Yang pertama, meningkatkan transparansi proses pemerintahan. Digitalisasi memungkinkan publik melihat dan mengawasi setiap proses dalam pemerintahan seperti pengadaan barang atau jasa atau penyaluran bantuan sosial. Contoh sistem e-procurement digunakan untuk proses tender proyek agar lebih transparan dan bebas dari praktik kolusi. 2. Mengurangi interaksi langsung antara pejabat dan masyarakat. Layanan publik yang berbasis teknologi mengurangi peluang terjadinya praktik suap. Contoh pembayaran pajak atau layanan administrasi kependudukan dilakukan secara online. 3. Audit dan pemantauan yang lebih akurat. Teknologi digital memudahkan pelacakan transaksi keuangan dan penggunaan anggaran. Contoh sistem e-boarding digunakan untuk memastikan dana publik digunakan sesuai peruntukannya. 4. Peningkatan akuntabilitas pemerintah. Sistem digital mencatat dan menyimpan semua aktivitas pemerintah secara otomatis sehingga memudahkan audit dan investigasi. Contoh sistem pelaporan real-time tentang anggaran dan kinerja pemerintah. 5. Partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Digital governance membuka ruang bagi publik untuk melaporkan dugaan korupsi. Contoh platform pengaduan publik seperti Lapor memungkinkan masyarakat melapor kecurangan atau penyimpangan. Contoh digital governance dalam pemberantasan korupsi. Sistem e-procurement. Pengadaan barang dan jasa dilakukan melalui sistem lelang elektronik yang transparan sehingga peluang kolusi dapat diminimalkan. 2. E-budgeting. Anggaran pemerintah dikelola secara elektronik dan dapat diawasi oleh masyarakat untuk mencegah penyimpangan. 3. whistleblower system. Layanan berbasis teknologi yang memfasilitasi laporan anonim dari pihak yang mengetahui adanya praktik korupsi. 4. Sistem transparansi real-time. Pemantauan real-time tentang anggaran proyek dan kebijakan untuk memastikan akuntabilitas.
Contoh, open data government yang memberikan akses ke data publik. 5. Penggunaan CCTV dan teknologi pemantauan. Teknologi pemantauan seperti CCTV di instansi pemerintah mencegah penyalahgunaan wewenang oleh pejabat. Tantangan dalam implementasi digital governance untuk pemberantasan korupsi. 1. Resistensi perubahan. Beberapa pihak di dalam pemerintahan enggan beralih ke sistem digital karena mengurangi peluang korupsi. Yang kedua, keterbatasan infrastruktur teknologi. Wilayah dengan akses internet terbatas menyulitkan implementasi digital governance. 3. Keamanan data. Risiko kebocoran data dan serangan cyber dapat merusak kepercayaan publik terhadap publik sistem. 4. Kesenjangan literasi digital. Tidak semua masyarakat memiliki kemampuan menggunakan teknologi untuk melaporkan atau mengawasi kegiatan pemerintah. 5. Integrasi antar lembaga. Kurangnya koordinasi antara instansi pemerintah dalam penggunaan sistem digital menghambat efektivitasnya. Dampak digital governance terhadap korupsi. 1. Mengurangi korupsi struktural. Sistem digital menggantikan proses manual yang rentan korupsi seperti penyuapan dan pungutan liar. 2. Meningkatkan kepercayaan publik. Transparansi dan akuntabilitas melalui teknologi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. 3. Efisiensi anggaran publik. Sistem digital mengurangi kebocoran anggaran karena semua transaksi tersedia otomatis. Penegak hukum yang lebih cepat. Teknologi memudahkan pengumpulan bukti dan audit dalam investigasi kasus korupsi. Kesimpulannya adalah digital governance berperan penting dalam menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas korupsi. Dengan memanfaatkan teknologi, pemerintah dapat meminimalkan peluang korupsi, meningkatkan efisiensi layanan publik, dan memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengawasan. Namun, keberhasilan implementasi digital governance memerlukan dukungan infrastruktur, keamanan data, serta kesiapan masyarakat dan pemerintah dalam beradaptasi dengan teknologi. Untuk materi berikutnya di pertemuan ke-14 yang berjudul Digital Government, Inovasi dengan Etika dan Integritas. Konsep Digital Government. Digital Government adalah transformasi pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memberikan layanan publik yang lebih efisien, transparan, inklusif, dan responsif. Digital government tidak hanya berfokus pada inovasi teknologi, tapi juga memperhatikan etika dan integritas sebagai pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan terpercaya. Pentingnya etika dan integritas dalam digital government. Dalam implementasi digital government, etika dan integritas menjadi landasan moral untuk memastikan bahwa teknologi digunakan secara bertanggung jawab, adil, dan bebas dari penyalahgunaan. Tanpa prinsip ini, inovasi digital dalam pemerintahan bisa mengarah pada yang pertama, penyalahgunaan data publik. 2. Korupsi berbasis teknologi. 3. Kesenjangan digital yang memperburuk ketidakadilan sosial. Etika dan integritas menjamin bahwa inovasi dalam digital government tidak hanya berorientasi pada teknologi, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik, melindungi hak individu, dan memastikan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Prinsip etika dan integritas dalam digital government. 1. Transparansi dan akuntabilitas. Yang pertama, semua data dan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus terbuka dan dapat diakses publik. Contoh publikasi laporan anggaran pemerintah melalui portal Open Data. 2. Perlindungan privasi dan keamanan data. Pemerintah wajib menjaga keberhasilan data pribadi warga dan melindungi dari kebocoran atau penyalahgunaan. Contoh, implementasi sistem cyber security untuk melindungi database kependudukan. Yang ketiga, keadilan dan inklusivitas. Akses layanan digital harus menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa diskriminasi. Contoh, program edukasi literasi digital untuk daerah terpencil. 4. Efisiensi dan efektivitas. Inovasi digital harus meningkatkan efisiensi birokrasi dan pelayanan publik. Contoh, sistem e-government untuk pengajuan izin usaha dan administrasi online. 5. Anti korupsi dan penyalahgunaan wewenang. 1. Digitalisasi harus mampu meminimalkan praktik korupsi dengan menciptakan sistem yang transparan dan data diaudit. Contoh, implementasi
procurement untuk mencegah kolusi dalam proses tender proyek. Integrasi inovasi digital dengan etika dan integritas. Inovasi teknologi dalam pemerintahan. Digitalisasi mencakup berbagai inovasi teknologi seperti yang pertama, government, platform digital untuk layanan publik atau elektronik, SIM online, e-pajak. Yang kedua, procurement, lelang proyek pemerintah yang transparan dan akuntabel. Yang ketiga, big data dan AI, pengumpulan data besar membuat kebijakan berdasarkan data yang akurat. Yang keempat, blockchain, teknologi meminimalkan manipulasi data dan menciptakan transparansi. 2. Membangun etika dalam inovasi digital. Pemerintah perlu memastikan bahwa inovasi teknologi mengikuti prinsip-prinsip etika. Yang pertama, menghormati hak privasi. Teknologi tidak boleh digunakan untuk mengganggu kehidupan pribadi warga negara. Yang kedua, transparansi kebijakan teknologi yang diterapkan harus terbuka dan mudah dipahami publik. Yang ketiga, tanggung jawab penggunaan teknologi. Pemerintah harus bertanggung jawab atas konsekuensi dari inovasi teknologi yang diterapkan. 3. Menjaga integritas aparatur pemerintah. Integritas aparatur pemerintah penting untuk memastikan bahwa inovasi digital diterapkan tanpa penyalahgunaan. Penguatan sistem pengawasan, pemantauan otomatis melalui teknologi untuk mendeteksi kecurangan. Yang keempat, sanksi tegas atas pelanggaran. Pelanggaran etika dalam penggunaan teknologi harus ditindak tegas. Yang kelima, pelatihan etika digital. Membangun kesadaran aparatur negara untuk bertindak berdasarkan etika dan integritas. Contoh implementasi inovasi digital dengan etika dan integritas. 1. Portal dan transparansi anggaran. Pemerintah menyediakan portal yang menampilkan laporan anggaran dan realisasi pengeluaran secara terbuka untuk publik. Tujuan menghindari penyalahgunaan anggaran. 2. Layanan publik berbasis digital. Sistem pelayanan seperti e-KTP, e-SIM, atau e-pajak memastikan layanan publik cepat, mudah, dan bebas dari pungutan liar. Tujuan menghilangkan praktik korupsi di tingkat birokrasi. 3. Pengaduan berbasis teknologi. Aplikasi lapor atau platform pengaduan publik memungkinkan masyarakat melaporkan dugaan pelanggaran secara transparan dan anonim. Tujuan membangun akuntabilitas pemerintah dan mendorong partisipasi publik. 4. Sistem pemantauan digital, penggunaan CCTV dan sistem pelacakan transaksi berbasis blockchain untuk memantau aktivitas pemerintahan dan proyek. Tujuannya memastikan integritas dalam setiap kebijakan yang diimplementasikan. Tantangan integritas, etika, dan inovasi dalam digital government. Yang pertama, kesenjangan digital. Masih banyak daerah yang belum memiliki akses teknologi memadai sehingga digitalisasi belum merata. Yang kedua, keamanan cyber. Ancaman serangan cyber bisa merusak integritas sistem digital pemerintah. Yang ketiga, penyalahgunaan data. Data publik berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik atau ekonomi tertentu. 4. Kurangnya literasi digital. Yang kelima, aparatur pemerintah dan masyarakat perlu edukasi untuk memahami dan menggunakan teknologi secara etis. Dari kesimpulan keseluruhannya, untuk implementasi digital government dengan inovasi teknologi harus selalu sejalan dengan prinsip etika dan integritas. Etika memastikan teknologi digunakan secara bertanggung jawab, sementara integritas mendorong pemerintah untuk bertindak secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyalahgunaan wewenang. Dengan kombinasi inovasi digital dan prinsip moral yang kuat, tata kelola pemerintahan dapat berjalan lebih efektif dan terpercaya, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Baik, untuk presentasi saya dan untuk rangkuman yang saya buat sampai di sini. Dan mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan, baik dari tata bahasa saya atau saya menjelaskan. Mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Atas nama Tommy Pratama, diucapkan terima kasih kepada Ibu dosen.